Bapak Ibu saudaraku sekalian, banyak orang Kristen menjadi bingung bagaimana harus bersikap terhadap otoritas atau pemimpin mereka. Terutama menghadapi pemimpin atau otoritas yang jelas-jelas salah. Menghadapi pemimpin atau otoritas yang baik, tentu semua kita sanggup melakukannya. Tapi bagaimana kalau kita punya pemimpin betul-betul tidak baik, betul-betul tidak sesuai dengan firman Tuhan? Itu sebabnya kebingungan tersebut membuat mereka akhirnya mencari tahu dari berbagai sumber. Bagaimana caranya saya harus bersikap menghadapi suami saya, orang tua saya, bos saya, pemimpin saya di gereja atau pemimpin saya di pemerintahan yang jelas-jelas misalnya salah. Mereka belajar dari internet, mereka belajar dari film, dari sinetron, dan banyak yang tersesat karenanya. Karena sinetron film tidak menyajikan konsep pemahaman yang utuh bagaimana bersikap terhadap pemimpin yang salah atau yang seharusnya. Mereka hanya memberikan kutipan-kutipan pengalaman. Biasanya kalau kita lihat film ya kurang lebih endingnya seperti itu kita sudah hafal. Sinetron juga seperti itu kita juga sudah hafal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini beda dengan film. Hidup kita ini beda dengan sinetron. Hidup kita ini nyata. Nah, setiap kejadian, setiap peristiwa dalam hidup kita ini bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk membentuk kita, mendewasakan kita. Menjadi pribadi yang dewasa, yang berkarakter baik. Asal kita mau ikuti jalan Tuhan. Asal kita mau ikuti firman Tuhan. Tapi kalau kita pakai cara-cara sendiri, kita ikut-ikutan film, kita ikut-ikutan sinetron, padahal itu salah ya, itu fatal nanti Bapak Ibu. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Zaman dulu kita diajarkan prinsip-prinsip otoritas walaupun pada batasan tertentu. Anak sekarang ini sepertinya menurut saya ya, sebagian besar ya, generasi sekarang ini kurang memahami etika, budi pekerti, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana menghormati pemimpin. Kurang, bukan tidak ada, kurang. Zaman dulu misalnya kita di kampung, asal kita diajarin semetal-metalnya anak kampung gitu misalnya ya. Kalau ketemu sama opa-opa, oma-oma, permisi begitu. Permisi oma, permisi opa. Anak zaman sekarang puru-puru. Dulu anak zaman dulu kalau orang tua kedipin mata udah takut. Anak sekarang papa mamanya, hah? Anaknya, hah? Papanya, anaknya. Jadi kita bingung. Gimana ya mendidik anak-anak zaman sekarang yang serba cenderung memberontak, kurang ajar. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan mereka juga karena pada dasarnya mereka juga adalah hasil asuhan, pola asuh. Anak-anak itu adalah asuhan, produk dari keluarga. Kalau anak kita nakal, kita tidak boleh serta-merta menyalahkan anak kita. Yang harus kita koreksi, evaluasi adalah kita. Oh, mungkin saya memang tidak mendidik dengan baik. Tidak mencontohkan dengan baik bersikap kepada otoritas. Misalnya, kalau misalnya di keluarga, istri-istri tidak bersikap sepantasnya kepada suami misalnya. Jangan kaget kalau suatu hari anakmu juga tidak menghormatimu. Karena Alkitab selalu mengajarkan hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu kau tuai. Itu penting sekali kita mengerti. Nah, kata otoritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pertama kekuasaan yang sah. Yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Kedua, hak untuk bertindak. Ketiga, kekuasaan atau wewenang. Dan keempat, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.
Jadi kalau disimpulkan secara sederhana, otoritas adalah hak atau kuasa yang sah untuk memerintah atas orang lain. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita mengerti sesuai dengan apa yang Alkitab beritakan tentang otoritas. Yang pertama, bahwa semua otoritas ditetapkan oleh Allah. Kata semua ini berarti baik maupun jahat, galak maupun tidak galak atau lemah lembut. Proses mendapatkan otoritasnya benar maupun salah. Misalnya seseorang menjadi gubernur dengan cara-cara yang curang. Atau seseorang menguasai satu wilayah dengan cara membunuh atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Kalau sampai orang itu ada di posisi itu pun itu diizinkan oleh Allah. Jadi kata ditetapkan ini juga sama artinya diizinkan berkuasa. Ada di posisi berkuasa. Kita tidak tahu nanti setelah pemilihan siapa yang menjadi presiden kita. Ya, kalau Pak Jokowi berarti Tuhan izinkan Pak Jokowi yang menjadi otoritas kita di pemerintahan. Kita harus tunduk, kita harus hormat, kita harus mengikuti semua yang ditetapkannya melalui lembaga-lembaga. Kemudian kalau misalnya Pak Prabowo, walaupun mungkin sebagian kita berkata, aduh aku tuh gak cocok gitu loh. Aku gak pengen. Kita juga harus belajar tunduk. Belajar mengikuti arahan ketentuan yang ditetapkan. Kita ini harus mengerti prinsip otoritas. Bahwa ketika Paulus mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Kata yang dipakai exousia. Exousia itu artinya kuasa memerintah yang sah. Yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah berkuasa. Ini konteksnya pemerintah Romawi. Saudara pasti tahu pemerintah Romawi pada zaman itu pemerintah yang sangat membenci kekristenan. Bahkan kalau saudara membaca sejarah gereja, orang-orang Kristen di sana dianiaya, diadu dengan binatang, dibakar hidup-hidup. Kepada pemerintah yang seperti ini atau pemerintah yang seperti ini pun Paulus mengatakan mereka ini juga ditetapkan oleh Allah. Mereka ini diizinkan Allah berkuasa. Kita nggak boleh membenci mereka walaupun kita pantas membencinya. Setidaknya kalau kita mencatat ada 10 kaisar Romawi yang anti Kristen. Tidak tahu berapa jumlah orang Kristen yang sudah dibantai. Tetapi kepada orang-orang ini pula ayat ini berlaku. Mereka ditetapkan oleh Allah. Mereka diizinkan Allah berkuasa. Kita tidak bisa memilih kadang-kadang otoritas kita. Anak bisa pilih orang tua tidak? Tidak bisa. Kalau kamu punya orang tua yang baik ya puji Tuhan. Punya orang tua yang mengayomi, yang mendidik, yang jadi teladan, yang mungkin juga secara materi cukup ya puji Tuhan. Tapi kalau orang tuamu mungkin bukan orang tua yang baik, yang tidak tanggung jawab, yang bahkan berperilaku galak atau kasar kepadamu, kamu juga tidak bisa pilih, kita gak bisa pilih. Kalau bisa pilih, saya pilih orang tua saya yang kulitnya putih. Orang kadang gak bisa pilih saudara. Kita tidak bisa pilih. Kalau pilih mungkin sebagian besar kita mau ikut punya orang tua seperti SBY atau Pak Jokowi yang punya posisi di pemerintahan. Tapi kan kita gak bisa milih. Ada beberapa di antara kita bahkan tidak tahu orang tua kandungnya siapa. Orang tuanya mungkin orang tuanya bercerai, kondisi keluarganya bermasalah dan sebagainya. Kita nggak bisa pilih. Kita hidup di keluarga demikian. Yang kita lakukan adalah tetap menghormatinya. Ada 2 maksud yang Allah sampaikan mengapa Allah itu memberikan namanya otoritas. Tapi sebelumnya otoritas itu sebenarnya otoritas Allah itu didelegasikan kepada 5 lembaga. 5 lembaga itu pertama lembaga keluarga, di sana ada suami bagi istri.
ada orang tua bagi anak-anak. Kalau di dalam lembaga gereja itu ada pendeta, ada pemimpin-pemimpin, koordinator-koordinator. Kalau di lembaga pendidikan ada guru, ada dosen. Di tempat usaha ada bos, ada majikan kita. Kalau di lembaga masyarakat atau di pemerintahan ada RT, ada RW, ada lurah, ada polisi. Termasuk itu semua presiden dan orang-orang yang memerintah di pemerintahan. Itu adalah lembaga otoritas yang menjadi wakil Allah di dunia ini. Tapi kok wakil Allah gak seperti Allah? Ya karena wakil Allah di dunia ini bukan wakil Allah yang sempurna. Apalagi pemerintah Romawi itu sadis sekali. Kepada pemerintah yang seperti itu juga kita diajarkan untuk menghormatinya. Jadi dua maksud atau dua tujuan Allah memberikan otoritas. Yang pertama menjadi hamba Allah. Otoritas itu menjadi pelayan. Pelayan Allah, pelayan masyarakat, melayani kita, menjadi teladan. Dan kalau diperlukan menghukum yang jahat. Makanya dalam Roma pasal 13 ayat 4 pemerintah itu mewakili Allah untuk menangkap orang-orang yang jahat dan menghukumnya. Ya kalau kita nggak jahat kita nggak perlu takut sama pemerintah. Tapi kalau kita jahat, kita nyolong, kita korupsi, ya kita melakukan perbuatan-perbuatan kriminal ya kita harus takut. Yang kedua, berjaga-jaga untuk keselamatan jiwa kita. Dari otoritas itu kita mendapat namanya payung atau perlindungan rohani. Orang yang keluar dari payung otoritas, orang yang memberontak, yang tidak taat dan tunduk kepada otoritas, dia ada dalam kondisi bahaya. Dia keluar payung perlindungan. Anak-anak dengarkan baik-baik. Kalau engkau melawan otoritas, engkau melawan orang tua, engkau kehilangan payung rohani. Perlindungan atas keselamatan jiwamu. Demikian juga berlaku buat istri-istri. Jangan pikir kalau istri itu berkuasa, istri galak sama suami itu hebat. Jangan berpikir begitu salah. Engkau sedang ada dalam kondisi berbahaya. Mungkin suamimu ngalah, suamimu tidak bisa berbuat apa-apa, nggak pinter juga. Tapi kalau engkau melakukan perlawanan, engkau melawan Allah sendiri. Atau engkau punya bos yang gampang ditipu, gampang dibohongi, terus kemudian gampang diperlakukan semena-mena, engkau terus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya. Salah. Apalagi kalau dalam dunia gereja, dunia pelayanan yang seharusnya pendeta, pemimpin PKS-mu yang kau doakan, engkau lindungi nama baiknya supaya apa? Supaya dia bisa mendoakanmu dan menjaga jiwamu. Lalu bagaimana sikap kita terhadap otoritas yang benar? Pertama, jangan memberontak. Nah, bicara mengenai hal ini, gereja seharusnya menjadi miniatur dari kerajaan Allah di bumi ini. Jika kita ingin belajar prinsip otoritas yang benar, harusnya kita belajar dari gereja. Kenapa? Karena gereja ini perwakilan atau miniatur representasi dari kerajaan Allah di bumi. Jadi kalau gereja tidak bisa menjadi perwakilan Allah, gereja kehilangan kekuatannya. Tapi kadang kita harus jujur, kita harus sedih mengakui di gereja banyak sekali pelanggaran otoritas. Padahal gereja harusnya menjadi contoh yang baik untuk soal otoritas. Orang Kristen harus menjadi contoh yang baik. Ibu-ibu Kristen harus menjadi contoh yang baik menghormati suaminya. Anak-anak Kristen harus menjadi contoh yang baik menghormati orang tuanya. Pegawai-pegawai Kristen harus menjadi contoh yang baik menghormati atasannya di kantor. Jangan malah Kristen malah gak kelihatan menghormati otoritasnya. Apalagi sama-sama Kristen terus di gereja sama-sama PKS. Nah, banyak juga kasus-kasus pada gereja mula-mula di mana jemaat itu jemaat itu adalah orang-orang yang rata-rata justru jadi pemimpin atau karyawan di jemaat, karyawan di tempatnya itu di gereja jadi pemimpinnya. Di gereja dia jadi pemimpinnya, waktu dia kerja jadi budaknya. Pada zaman itu susah sekali. Bagaimana mungkin di gereja dia khotbah menyampaikan kebenaran jadi pemimpin memerintah, tapi waktu pulang dia jadi budak, jadi pembantunya. Tetapi kepada orang-orang yang demikian,
Paulus mengingatkan, waktu kamu sudah kembali ke dunia, ke masyarakat, ke tempat kamu kerja, walaupun kamu di gereja pemimpinnya, waktu kamu sudah kembali ke masyarakat, kamu budak di sana, kamu anak buahnya di sana, kamu harus belajar tunduk sama atasanmu. Nah, banyak orang Kristen di sini salah. Oh, kita kan sama-sama penuh Roh Kudus ya. Kita selevel ya. Cincela bro, cincela. Kita nggak boleh gitu. Mungkin saja benar kita di sini di gereja sama-sama teman seiman. Kita di gereja mungkin atasannya. Tapi kalau sudah sampai di mana di luar sana di tempat kerja dia atasan kita harus belajar submit, kita harus belajar menghormati, harus belajar tunduk. Nah, di sini kesalahan banyak orang di sini. Orang percaya atau gereja seharusnya menjadi contoh bagaimana bersikap yang benar terhadap otoritas. Sikapnya bagaimana? Ibrani 13 ayat 17. Pertama taat, yang kedua tunduk. Taat dan tunduk ini artinya begini. Tunduk ini bicara sikap hati. Taat ini bicara tindakan. Nah, ini kalau saudara sekalian memahami dengan benar, nanti ada batasan-batasan yang bisa dilakukan. Lalu bentuk-bentuk praktisnya apa? Tunduk itu bicara mengenai misalnya isi perkataan kita kepada otoritas atau pemimpin. Isi perkataan kita enggak negatif. Nada suara kita kalau ngomong sama atasan, kalau istri sama suami harusnya enggak lebih tinggi, enggak lebih galak. Ngomongnya itu nadanya harus diatur dengan baik juga. Kadang-kadang istri ngomong sama suami lebih galak, lebih kenceng. Harusnya lebih santun papi gitu ya, harusnya gitu ya. Anak juga begitu, jangan anak merintah orang tua, ngomong sama orang tua lebih kenceng daripada orang tuanya. Bos sama anak buah, ya bosnya justru malah jangan yang iya anak buahnya, sini lo, gimana? Salah. Kita ini udah kacau. Walaupun tunduk itu sikap hati termanifestasi di dalam bentuk reaksi-reaksi gestur tubuh. Misalnya gini, kalau kita ketemu sama majikan atau sama bos kan begini, gestur tubuhnya kan gini ya, begini. Kalau kita ketemu Pak Jokowi kira-kira bagaimana? Begini ya, apa gini kira-kira? Kita nggak santun, kita nggak sopan. Istri-istri kalau ketemu suami gimana? Kalau ngobrol sama suami? Sekarang jam berapa pulang? Sekarang jam berapa? Kira-kira pantas tidak? Tidak pantas. Harusnya kan, papi sayang, pulangnya hari ini beda ya pi ya. Karena kok jam 12 sih pi? Biasanya kan papi biasanya papi jam 10, jam 1. Biasanya papi jam 10, sekarang kok jam 12 sih pi? Penting sekali nada suara, isi, sama gestur itu penting sekali. Kalau kita ngomong sama suami, ibu-ibu ngomong sama suami begini ya itu gesturnya ya gestur yang gak pantas dong. Kacak pinggang gini, apalagi anak sama orang tua. Dek, Yami, makan dek. Gak mau apa lo? Sudah tahu gak? Itu menyakitkan hati orang tua. Dan saya juga percaya Bapak di surga sakit hati kalau saudara ngelihat perilaku saudara begitu. Harusnya tuh anak-anak tuh belajar juga secara gestur, secara sikap. Kadang-kadang saya juga ajarin secara langsung anak saya misalnya. Tapi bukain. Gitu kan. Sini. Papi mau ngomong. Memang cara kamu meminta tolong ke orang tua begitu ya? Papi tolong dong. Papi sayang, tolong dong. Tidak boleh begitu. Fokus pandangan mata. Diajak ngomong sama pemimpin, sama otoritas, sama orang tua. Jangan sambil main gadget lah. Gak menghormati orang. Ibu-ibu diajak ngomong sama suami sambil. Mi, air hangat sudah ada mi. Sayur udah ada mi. Udah ada mi sayurnya mi. Gak sopan harusnya. Ya pi, harusnya minimalkan begitu. Saya berharap kita juga menjadi contoh hal-hal seperti ini. Ini simpel, ini praktis, tetapi kita banyak gagal di sini. Kayak orang dunia ngelihat orang-orang gereja begitu ya, galak-galak ya, kasar ya. Panggil orang yang lebih tua kan ada sopan santunnya juga.
Jangan orang lebih tua dipanggil, lo, sini lo. Janganlah, mas, bisa minta tolong nggak mas? Ada sopan santunnya. Walaupun kita mungkin bosnya pun, DOB kita misalnya juga ada sopan santunnya. Mas bisa minta tolong mas, ini basah, dilap ya mas. Sini lo, lap. Janganlah saudara. Nah itu kalau tunduk. Kemudian kalau taat itu mengandung unsur trust atau percaya. Kita seperti kayak mempercayakan seluruh hidup kita kepada orang tersebut. Di dalamnya tindakan-tindakannya termasuk melakukan yang diperintahkan. Yang kedua, tidak menunda. Kadang anak-anak ini bilangnya taat tapi suka menunda, itu tidak taat. Deril mandi, Yapi 5 menit kemudian. Kok belum mandi dek? Ntar Yapi. 5 menit kemudian saya tunggu lagi, Deril mandi. Belum mandi juga. Deril mandi, belum mandi juga. Saya bilang, Deril sini sayang, papi mau ngomong. Kalau yang namanya taat itu sekali dipanggil berkata ya dan langsung dilakukan. Kalau ditunda itu tidak taat. Kan anak sekarang begitu ya. Jadi kalau misalnya kita suka menunda-nunda firman, kita juga nggak taat sama Tuhan. Jadi kalau diperintahkan ya kita harus belajar taat, melakukan segera, kemudian tidak berdalih, tidak membantah, tapi bos. Enggak, kita belajar untuk tidak berdalih. Bos kita mungkin nggak ngerti, nggak pinter. Devi, nggak ada Devi sih soalnya. Ayo, kerjakan ini. Kamu urus ini. Tapi bos. Banyak tapinya. Biasanya juga majikan kalau mau memberi perintah itu juga sudah mikir dulu. Ini anak buah sanggup apa tidak. Kalau majikannya smart ya rata-rata begitu. Walaupun majikannya bodoh sekalipun. Ya harus belajar juga. Nggak berdalih dulu. Saya kasih contoh. Waktu saya pertama kali suruh bikin warta di gereja. Gembala saya bilang, Dok bikin warta. Ya om, ya pak. Ya habis aja bingung. Nyalain komputer saya belum bisa. Boro-boro bikin warta, nyalain komputer pun pada waktu itu saya belum bisa. Tapi sudah saya bilang, iya pak. Nah habis itu saya panik. Gimana tuh? Saya langsung minta beberapa anak remaja ajarin saya. Tolong ajarin saya. Cara nyalain komputer itu gimana? Diajarin. Begini nih, ini tombol powernya. Dipencet, tahan, lepas. Sampai begitu ngajarinya. Ini namanya mouse nih. Nih, nah, baru nih diajarin dibuka. Sampai sekarang saya akhirnya bisa komputer. Saya setidaknya kalau saya bikin PowerPoint saya bisa. Ada pendeta nggak bisa bikin PowerPoint loh. Kalau saudara di grup terima kiriman tengah minggu reminder, flyer, breaking news, itu saya yang buat. Standar mungkin tidak sebagus Yosua, tidak sebagus Diki, tidak sebagus mereka yang punya kemampuan keterampilan di sana. Tapi minimal lah saya bisa. Kenapa? Mulai tidak berdalih dulu. Oh dikit-dikit berdalih. Bos bilang ini orang suka berdalih loh. Pecat aja dah. Kemudian tepat persis yang diperintahkan. Kalau pemimpin otoritas memerintahkan A lakukan A, B lakukan B, C lakukan C. Nah banyak anak-anak juga begitu diperintahkan orang tua. Dek pulang jam 9 ya sayang, pulang jam 12. Kalau sebelum jam 9 ternyata gak memungkinkan pulang, telepon mami, telepon papi. Mi, sepertinya aku gak ngejar kalau jam 9. Aku mungkin telat ya Mi, ya Pi jam 10 mungkin. Jadi papi maminya gak panik. Pembantu dibilang, Yem bikin lodeh ya Yem. Dia bikin sayur asem. Loh kok lodeh rasanya begini Yem? Hehehe, itu bukan lodeh Nyonya. Ini apaan? Sayur asem. Tadi aku bilang apa? Lodeh. Sekarang yang kamu buat sayur asem. Hehehe. Kira-kira pembantu begini awet enggak? Saudara seneng enggak punya pembantu begitu? Disuruh A lakukan B. Kreatif boleh tapi enggak boleh kebablasan. Misalnya si majikan bawa
daging pulang dari pasar, taruh brek, mandi dulu. Biasanya kan gitu, mandi biar segar baru masak lagi. Waktu lagi mandi ada bau-bau, kayak ada bau-bau daging dimasak ya. Ternyata waktu selesai mandi, Yam, ngapain kamu Yam? Hehehe, bikin rendang Nyonya. Dari mana? Itu daging yang Nyonya tadi beli. Emang aku suruh? Enggak sih, kreatif, inisiatif. Itu bukan kreatif, bukan inisiatif, itu kebablasan namanya. Kita ada batasan-batasan juga walaupun kita kreatif atau inisiatif. Kalau pemimpin kita tidak memerintahkan, tidak memberikan komando, ya nggak usah. Ikuti rantai komando. Ada rantai-rantai komando, garis komando yang biasanya di organisasi ada. Entah itu di pekerjaan, entah itu bahkan di gereja pun ada. Ada rantai komando bertanggung jawab kepada siapa, ya kita belajar untuk tunduk, belajar untuk taat. Tahu batasan-batasan wewenangnya. Kalau ini bukan wewenang saya, ini bukan bagian saya, jangan dilakukan. Ini kira-kira arti tunduk dan taat secara praktis. Nanti akan saya kasih beberapa contoh lain. Saya akan bacakan beberapa ayat yang berbicara mengenai taat dan tunduk. Misalnya untuk lembaga keluarga, Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat ini sengaja saya bacakan supaya menjadi reminder bagi kita sekalian. Dan kemudian jangan sudah berkata ayatnya mana. Walaupun Alkitabiah tidak selalu ayatiah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan dirubah ya. Hai istri, tanduklah suamimu. Beda nanti artinya. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Titus 2 ayat 9-10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Sama bos jangan suka membantah. Jangan curang. Bilangnya kerja bos, masuk bos, ternyata tidur di bawah pohon. Kemudian selalu tulus, setia, tulus ya, bukan bulus ya, tulus, setia, loyal sama organisasi, sama tempat kerja. Jangan terlalu hitung-hitungan lah sama orang itu, sama tempat kerja juga jangan terlalu hitung-hitungan. Bos, jam 5 kurang 1 menit bos. Kita pulang jam berapa? Jam 5. Ini sudah kurang 1 menit loh bos. Aku persiapan dulu ya bos ya. Kadang setengah jam sebelum udah persiapan pulang. Bosnya masih keringatan, masih angkat-angkat barang. Maaf ya bos, pulang dulu ya bos ya. Janganlah, jangan terlalu kita hitung-hitungan juga kalau kita kerja sama orang. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal apa? Memuliakan ajaran Allah. Kita mau memuliakan ajaran Allah, caranya gimana? Jadi karyawan yang baik, kerja yang baik. Kalau jadi pelajar-pelajar yang baik, jadi anak-anak yang baik. Jadi suami-suami yang baik, jadi istri-istri yang baik. Kau memuliakan Allah dengan cara itu. Kalau di gereja misalnya 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Di pemerintahan Roma 13 ayat 1-8. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Takluk, tunduk, taat. Tunduk itu wajib untuk semua keadaan. Tetapi taat itu pada batasan kalau pemimpin atau otoritas perintahnya tidak melanggar aturan atau tidak melanggar firman Tuhan. Sejauh tidak melanggar firman Tuhan, taat. Tapi kalau sudah melanggar, nggak harus taat. Misalnya suami bilang, kamu melacur, nggak harus taat, tapi tetap tunduk. Nanti saya akan kasih beberapa contoh. Bagaimana menghadapi kasus-kasus di mana pemimpin salah. Nah, kalau di pemerintah hal-hal yang kita bisa lakukan, hal-hal praktisnya ya kita nggak boleh berbuat jahat. Misalnya Roma pasal 13 ayat 4. Kalau kita mau buktikan tunduk kita, taat kita sama pemerintah, nggak boleh kita nyolong, ya nggak boleh kita buat kriminal, nggak boleh. Kemudian membayar pajak,
Jangan saudara mau menikmati fasilitas, infrastruktur, semua yang negara ini berikan tapi saudara tidak mau bayar pajak. Itu namanya bukan warga negara yang baik. Kita tidak tunduk, kita tidak taat. Kemudian melakukan kewajiban kita. Seperti Yesus katakan, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kewajiban sebagai warga negara. Nanti tanggal 17 kita ada pemilu ya saudara. Yang sudah punya hak pilih, milih ya. Jangan malah jalan-jalan terus nggak nyoblos, jangan saudara. Itu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara kita yang baik. Ya bukan hanya bayar pajak aja, termasuk nyoblos itu kewajiban kita. Ya saudara, sebagai pelajar, sebagai murid, lakukan kewajibanmu, belajar, kerjakan tugas-tugas dengan baik, jangan nyontek. Sebagai istri, sebagai anak di rumah, ya lakukan kewajiban. Suami juga punya kewajibannya, menafkahi istri, keluarga, mencukupi, membahagiakan mereka. Nah, itu tanggung jawab suami. Istri tanggung jawabnya, kewajibannya apa? Menghormati, melayani suami. Termasuk anak juga demikian, menghormati dan melayani orang tua, bukan melawani ya, melayani. Kewajiban sebagai karyawan, apa sebagai karyawan? Ya datang jangan telat, kerjakan tanggung jawab job desk dari bos, dari majikan. Udah datang telat pulang duluan lagi, sering izin lagi. Janganlah, jangan jadi orang Kristen seperti itu. Jangan. Makanya saudara harus pintar-pintar menggunakan izin itu untuk apa. Jangan dikit-dikit izin, dikit-dikit izin. Biar bosmu itu untung. Jangan bikin bosmu tuh rugi. Nanti engkau ditanya, kalau engkau bikin rugi juga ditanya, gerejamu mana? SBC Pak. SBC itu sebelah mana? Itu gereja kecil di ujung itu loh Pak. Pendetanya juga kecil juga Pak. Tapi kalau kualitas hidupmu unggul, bosmu bilang, kamu bagus juga ya kerjanya ya. Senang saya lihat kamu kerja ya. Kamu minggu depan naik jabatan. Siap bos. Kalau nggak bagus, minggu depan siap bos, pecat. Saya sering bilang kalau sudah jadi karyawan baik, kualitas kerjanya bagus, kewajiban dilakukan dengan baik. Mau resign juga bos perjuangin. Tahan-tahan. Aduh, janganlah. Maaf bos, saya harus resign bos. Aduh, kamu kurang apa sih di sini? Kurang rumah bos, kurang mobil bos, kurang gaji bos. Ya kamu mau apa? Mau apa? Aku mau cicil rumah bos. Sudah, saya cicilin, semua saya tanggung. Nanti kamu cicil dipotong dari gajimu berapa terserah kek. Satu lagi bos, apa lagi? Mobil bos. Ya sudah, mau minta mobil apa? Ya Innova lah bos. Ya sudah, Innova ya. Udah, kamu kerja yang benar ya. Saya mengandalkan kamu. Wah, kalau dia kewajibannya bagus. Tapi kalau udah kewajibannya ndak jalankan, pinternya juga pas-pasan, pas nggak bisa maksud saya. Mau resign bos. Kapan? Bulan depan atau akhir tahun bos. Besok saja kamu bawa surat pengunduran diri. Aku juga udah bosan kamu kerja di sini. Kamu gak bikin untung perusahaan, bikin rugi. Kewajiban sebagai jemaat. Loh kita kan juga di gereja punya kewajiban sebagai jemaat. Saya kan pernah jadi jemaat juga. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan juga saudaraku sekalian. Ya. Yang kedua, yang berikutnya, sikap yang kedua selain tadi jangan memberontak adalah bijak menghadapi otoritas yang salah. Tunduk taat kepada otoritas yang baik dan benar bukan hal yang sulit. Ya dong, kalau punya majikan, punya pemimpin yang baik, ya gak susah kita tunduk, kita taat. Punya orang tua yang baik, punya suami yang baik, ya gak susah. Tapi kalau orang tua, suami, bos, termasuk pendeta sudah gak baik gimana coba? Sikapnya bagaimana? Kalau dia bengis, dia gak takut Tuhan gimana? Harus dicatat, melawan otoritas sama artinya melawan Allah yang memberi otoritas.
Hati-hati kalau kita mau melawan otoritas, kita nggak melawan orangnya, tetapi yang memberi otoritasnya. Nanti kita akan belajari. Contoh-contoh dalam kasus dalam Alkitab, pertama kisah Daniel dan 3 temannya. Daniel dan 3 temannya ini diberi otoritas sama mungkin kalau sekarang itu kepala bagian juru masaknya gitu ya. Dari kepresidenan itu. Ini ada perintah dari Pak Presiden. Kalian supaya badannya sehat, gemuk, seger, makanannya mesti yang ini, yang ini, yang ini. Sementara makanan di negara Babel kan negara yang tidak kenal Tuhan. Makanannya ya pasti haram, bukan halal. Mungkin congor babi ya gitu, pantat babi, usus babi, mungkin pada zaman itu kan begitu. Daniel kan gak bisa makan sebagai orang Yahudi. Tetapi perhatikan baik-baik, dia tidak melawan. Kalimat yang diucapkan juga tetap sopan, menggunakan kata tuanku, masih sopan, masih santun. Dia memberikan alternatif. Alternatifnya apa? Alternatifnya begini, kan tujuannya kan supaya badannya seger, sehat, gemuk. Dia bilang tuanku kalau tujuannya sehat, seger, gemuk, aku punya alternatif. Apa itu? Gini, yang penting kan tujuan tercapai, sasaran kan tercapai. Aku makan sayur dan air putih aja gimana? Oke, 10 hari ya sayur dan air putih. Kalau tujuan tercapai ya oke, gak masalah. Tercapai gak? Tercapai. Akhirnya dia gak perlu harus memberontak, tetapi dia bisa memberi pilihan. Saya kasih contoh kasus di rumah. Misalnya ibu-ibu dilarang sama suaminya ke gereja pelayanan. Misalnya nih di sini kasusnya misalnya siapa ya? Saya ada Novi, ada Mas Haris lah misalnya. Ayah, aku pelayanan dulu ya. Apa tuh pelayanan-pelayanan? Mulai sekarang kamu gak boleh pelayanan. Mikir kan, tumben ya suamiku dulu gak begitu. Kok sekarang dia ngelarang aku gak boleh pelayanannya. Terus tanya, Pi kenapa sih kok gak boleh pelayanan? Pokoknya gak boleh pelayanan. Dipancing terus. Tapi jangan gitu biasanya dulu boleh, sekarang gak boleh. Baru suaminya cerita, gini loh, saya mau ngomong sama kamu ya. Saya udah pendem lama ini. Sejak kamu pelayanan itu ya, kamu udah gak nyiapin makan lagi buat ayah. Oh jadi sebenarnya bukan soal pelayanannya yang masalah. Gak nyiapin makanannya itu yang masalah. Sejak kamu pelayanan ya, kamu gak ada waktu lagi bukan makan bareng sama papi. Papi setiap kali pulang kerja kamu gak ada di rumah. Jadi Pi, kalau aku masakin papi, siapin semuanya dan tetap temenin papi makan atau ayah makan, kira-kira masih boleh pelayanan gak? Terserah. Yang penting aku waktu makan kamu ada. Yang penting waktu aku makan makanan ada. Oh ternyata setelah disiapkan makan, dilayani, dia gak dilarang tuh pelayanan. Masalahnya bukan di pelayanannya. Masalahnya di mana? Masalahnya di pelayanan kepada keluarga. Contoh kasus lagi, misalnya satu anak bilang, dia telepon saya. Waktu itu saya jadi youth pastor. Dia diusir dari rumah, dilempar bajunya, bantalnya, tidur di gereja sono. Jangan mulai sekarang, jangan tidur lagi sini, tidur sama pendetamu. Dilempar semua. Dia telepon, yang waktu itu bukan saya ngangkat, tapi ada satu sahabat saya. Aku harus sangkal diri, aku harus pikul salib. Orang tuaku tidak kenal Tuhan, kafir. Aku diusir. Diceritakan semua bagaimana galaknya orang tuanya, tidak mendukung pelayanan, tidak boleh ke gereja. Kemudian saya selidiki kasus ini. Saya temui orang tuanya, saya ajak ngomong dari hati ke hati. Karena gak biasanya orang tuanya begitu. Dia bilang apa? Pada waktu itu ibadah hari Minggu sore. Orang tuanya itu sudah sepakat jam 6 akan jalan kondangan. Nah ini anaknya ibadah selesai setengah 6 sebenarnya. Jadi dia bisa pulang jam 6 tepat. Tapi dia ngapain? Dia pergi ke Ropita. Ngumpul sama teman-teman gengnya. Pulang jam 9 malam.
tidak bisa dihubungi. Muamuk papanya. Mulai sekarang jangan lagi kamu ke gereja. Kenapa? Apakah papanya salah? Tidak. Sebenarnya dalam kasus ini anaknya yang salah. Saya yakin kalau anaknya bisa pulang tepat waktu, dia bisa ambil hati papanya, dia nggak perlu harus membuat papanya marah. Yang membuat papanya itu akhirnya marah, yang seolah-olah melarang anaknya ke gereja, itu bukan karena dia kafir, tidak takut Tuhan, tetapi karena anaknya memang tidak berhikmat melawan otoritasnya. Ini satu kasus ya saudara ya. Tapi kasus Sadrak Mesak Abednego lain lagi. Waktu Raja Nebukadnezar akhirnya memerintahkan siapa yang gak menyembah patung yang dibuat itu dimasukkan ke dapur perapian. Sadrak Mesak Abednego ini gak ada pilihan lain. Kalau Daniel, Sadrak Mesak Abednego pada kasus yang pertama di Daniel 1 itu masih ada pilihan. Boleh gak makan sayur buah air putih? Masih ada pilihan. Sekarang gak? Boleh gak aku gak nyembah patung? Gak boleh, harus nyembah patung. Tapi nyembah patung itu berlawanan dengan 10 hukum. Dan mereka taat kepada Allah. Dia lebih taat kepada Allah daripada harus taat kepada manusia. Dan memang akhirnya dimasukkan ke dapur peleburan. Walaupun akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dia juga punya statement. Kalau akhirnya dia tidak diselamatkan oleh Tuhan juga tidak apa-apa. Nah ini kalau kita menghadapi kasus otoritas, kalau kita sudah nggak punya alternatif lagi ya kita harus bayar harga. Kalau orang tuamu bilang, kamu ikut Yesus atau ikut saya? Nah, susah kan? Bosmu bilang, kalau kamu Kristen, keluar dari tempat kerja ini. Nah itu gak ada pilihan. Orang kita gak bisa memilih. Kalau yang begitu-begitu kita harus taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Kasus Daud. Daud ini kan sebenarnya sudah berjasa banget sama Raja Saul. Dia sudah mengalahkan Goliat dan beberapa perang dia sudah menangkan. Tetapi si Raja Saul yang juga calon mertuanya ini ya, ini memang jahat. Dia bagaimana caranya Daud ini kalau bisa dibunuh. Bagaimana waktu dia meresponi pemimpinnya, rajanya yang berkali-kali berusaha untuk membunuh dia. Ada 2 kali kesempatan dia membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak lakukan. Nah ini yang hebat. Ada kesempatan mungkin gue ingin melawan atasanmu, melawan orang tuamu, melawan pemimpinmu. Engkau mampu, engkau bisa. 2 kali Daud bisa bunuh Saul, 2 kali. Waktu di gua sama waktu di sebuah tempat yang luas. Waktu kasus pertama cuma dipotong muncah jubahnya, itu pun dia sudah berdebar-debar hatinya. Kasus kedua dia cuma ambil tombak sama kendinya saja, dibiarkan hidup. Padahal kalau dibunuh selesai sudah. Ada kasus-kasus di mana pemimpin kita benar-benar salah dan kalau kita ngelawan pemimpin kita kalah. Kita punya pilihan, kita seperti Daud atau kita berontak. Daud punya satu kalimat yang menarik bahwa dia percaya nanti ada caranya Saul itu mati. Pemimpinnya mati, entah nanti matinya pakai perang atau mati dengan caranya sendiri, pasti juga akan dibunuh oleh Tuhan. Jadi kalau pemimpin kita ini salah, dengarkan baik-baik. Tuhan punya cara sendiri untuk menurunkan pemimpin kita, bukan kita. Misalnya kita punya gubernur, kita punya presiden, misalnya salah. Tuhan punya cara. Gak usah memberontak, gak usah melawan. Kita harus seperti Daud, sabar dengan waktu dan cara Tuhan. Jangan mengambil jalan pintas, jangan memberontak. Sekalipun pemimpinmu benar-benar salah, jangan. Kasus berikutnya adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun ini siapa? Ini kan kakak-kakaknya Musa, cici sama kokonya Musa. Tapi secara otoritas dalam pelayanan Musa itu adalah otoritasnya. Apa kesalahan Miriam? Menggosipi, membicarakan kejelekan Musa. Apa kalimat yang muncul dari bibirnya Miriam dan Harun? Emangnya Tuhan bicara cuma pakai Musa doang? Tuhan kan juga bicara sama kita. Kalau sekarang mungkin emangnya Tuhan itu bicara sama pendeta Wardo aja.
Tuhan juga bicara kali pendeta kita, kayak sama kita kali. Kita juga samalah di hadapan Tuhan, kita sama-sama pendeta lah kita di hadapan Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan. Jangan sok deh. Tapi Alkitab mencatat Tuhan marah dan menulahi Miriam dengan kusta. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan itu gak membela kesalahan pemimpin. Anak-anak dengarkan baik-baik. Kalau orang tuamu salah, orang tuamu tetap salah. Tuhan gak bela orang tuamu. Tapi yang dibela adalah lembaga kepemimpinan orang tuamu. Pendetamu salah, tetap salah. Nanti Tuhan akan berhentikan atau Tuhan akan ganti yang lain. Tetapi hak Tuhan bukan hak kita, bukan hakmu. Doain saja. Termasuk pemimpin di perusahaanmu. Makanya janganlah jadi orang Kristen di perusahaan paling banyak gosipin pemimpin, jangan. Paling banyak demo-demo, gak usah. Doain saja, kasih masukan yang baik. Pak Bos mau ngomong nih Pak Bos, mau kasih masukan boleh Pak Bos. Apa? Kan Pak Bos sekarang potong ya gaji kita semua ya. Aduh bos jangan dipotong lah bos. Kalau kalian kerjanya gak benar saya potong semua nih ya. Kasih masukan yang baik, bahasanya santun, bahasanya sopan. Itu berlaku juga di keluarga, di gereja. Kalau orang tuamu salah, pemimpinmu salah, temui dia sebagai anak, ngobrol dari hati ke hati. Ya aku mau kasih masukan nih. Jangan, papi kafir, mami kafir, aku doakan masuk neraka. Jangan. Saudara gak santun, gak sopan begitu. Kasus lain misalnya kita bisa ngelihat kasus Korah, Datan dan Abiram. Ini kasusnya mirip-mirip dengan Miriam dan Harun, tapi Korah, Datan, Abiram ini dia ngajak 250 orang pemimpin. Kalau sekarang tuh guru sekolah minggu pemimpinnya, youth pemimpinnya, komsel pemimpin komselnya. Apalagi tuh, pokoknya 250 orang kenamaan. Dan dia bilang gini, hei Musa jangan meninggikan diri ya, dipikir kamu doang yang layak, kita juga layak tahu gak? Tetapi Alkitab mencatat akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan membelah bumi dan mereka masuk semua, seluruh keluarga masuk dan ditutup. Saya mau mengatakan bahwa mungkin hal-hal seperti ini tidak terjadi secara langsung. Waktu kita melihat pemberontakan tidak terjadi tiba-tiba terbelah, tanah orang masuk ditutup, kita kena penyakit kusta enggak. Tapi perhatikan baik-baik. Yang mati adalah perjalanan atau perkembangan manusia rohanimu. Dengarkan ibu-ibu, kalau engkau terus melawan suamimu, engkau tidak akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Hatimu akan terus keras dan Allah tidak bisa menjamah engkau lebih jauh. Tidak bisa. Anak-anak kalau engkau terus melawan orang tuamu, engkau tidak bisa ketemu Tuhan. Hatimu akan mengeras. Karyawan yang terus melawan atasannya, hatimu akan terus mengeras. Apalagi kalau sudah jemaat, saya khotbah begini sudah gak bisa masuk sama sekali. Pesan saya akan suruh reject. Bagaimana menghadapi bos yang bengis misalnya. Di dalam Alkitab juga diceritakan bahwa hai kamu hamba-hamba tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik, peramah, tapi juga yang bengis. Wah kalau punya bos yang baik, gajian selalu tepat waktu, kadang bonus-bonus dikasih kan enak. Tapi kalau dia suka lupa gajinya, kemudian bengis, benar-benar bengis. Wah yang kayak gini itu susah banget. Tapi kita harus belajar. Kalau kita belajar juga misalnya dalam kasus suami yang tidak taat firman dalam 1 Petrus 3 ayat 1-4. Gimana tuh suamiku tidak taat firman, suamiku gak kenal Tuhan. Aku tetap harus tunduk gak? Harus taat gak? Tetap. Ibu-ibu yang sudah ngerti firman itu, ini kasusnya zaman dulu gini loh. Kan ini dua-duanya belum kenal Tuhan. Waktu diinjili istrinya dulu bertobat. Nah suaminya belum tertobat. Nah gimana tuh suami belum bertobat, istri sudah bertobat. Gimana cara mentobatkan suaminya? Bukan mengkhotbahi tetapi melayani. Tunjukkan dengan pelayanan yang baik. Oh suamiku suka apa ya? Suamiku tuh suka kalau dimasakin sayur asem, masakin sayur asem. Suamiku tuh suka kalau pulang rumah dibukain pintu, bukainlah pintu. Percaya deh suamimu akan tertarik dengan Tuhan yang kau layani, yang kepadanya engkau beribadah. Tapi kalau engkau
Pi, nih apa tuh? Ini kaset dari pendeta Wardo Yakobus. Dengerin, bertobat lo. Suami gak bertobat lo. Capek saya ngurus kamu. Tak bisa. Itu bukan cara yang tepat. Mentobatkan suami bukan begitu. Ajak seminar dipaksa. Ayo ikut seminar. Seminarnya bagus. Bagaimana membuat suami bertobat. Ayo. Ada lagi. Pria sejati. Papi mesti ikut pria sejati. Biar sejati Pi. Udah ikut Pi. Suaminya ikut aja. Dibayarin. Dari awal sampai akhir. Kok saya ini tersiksa banget. Dari mewek-mewek di sana. Kejam, sadis bener. Saya punya istri galak. Pulang ke rumah juga langsung. Istri udah di depan pintu ini. Dapat apa tadi? Laporan. Ya mami. Apa tadi? Ini mami. Tadi diajarin bagaimana jadi pria yang melayani, yang mengasihi istri. Praktek gak kamu selama ini? Makanya praktek. Aku sengaja ya ikutin kamu gitu. Supaya kamu mengasihi aku. Gak boleh gitu. Gak bisa orang-orang yang kita cintai, atasan-atasan kita ini percaya Tuhan kalau kita begitu. Kita punya bos galak. Bos, ikut gereja tempatku bos. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Enggak begitu juga. Kita yang bikin ambil hatinya dulu. Kita jadi karyawan yang baik. Yang menangin hatinya. Nanti dia akan tertarik. Hei Indra. Kamu gereja mana? SBC bos. Di mana itu? Pojokan bos. Yang ada tamannya itu loh bos. Kecil itu. Alergi gak saya masuk sana nanti? Enggak lah bos. Yaudah. Saya antar kamu minggu ya. Maksudnya bos? Ya saya mau datang. Yakin bos? Khotbahnya keras loh bos. Gak apa-apa. Saya lihat kamu berubah soalnya. Jadi bos kita juga ngelihat. Saya bilang anak-anak remaja itu ya. Engkau gak bisa mentobatkan ayah dan ibumu kalau kamu aduh susah dibilangin. Joroknya kalau bangun tidur kapal pecah. Orang tuamu mah akhirnya bilang begini, lu gereja percuma. Memang akhirnya aduh. Ya anak-anak kamu harus tunjukkan bagaimana kamu bangun pagi beres-beres, bantu mami di rumah beres-beres. Apa? Mami aku bantuin ya cuci piring. Ambil hati maminya, ambil hati papinya. Papi cuci motor mungkin atau mobil. Papi aku bantuin ya. Papinya lihat anakku ini baik. Beda nih. Saya katakan bahwa khotbah terbaik untuk otoritas kita yang berwatak buruk adalah dengan menunjukkan kelakuan dan pelayanan kita yang terbaik kepadanya. Khotbah terbaik kita kepada otoritas kita yang berwatak buruk, entah itu orang tua kita kah, entah itu pemimpin kita di gereja kah, entah itu pemimpin kita di kantor kah, entah itu di masyarakat, adalah kelakuan kita yang baik. Biarkan mereka melihat kelakuanmu, tanggung jawabmu, dan mereka terpesona. Wow, orang Kristen yang baik. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.